Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat Hanli sedang memeriksa penampilan pemuda itu terkekeh dan berjalan ke kebun obat. Dia dengan antusias berkata, "Jadi Junior adalah murid dari Gunung Dayspring. Wajahmu cukup asing, apakah Anda murid baru? Dalam hal ini, saya benar-benar dapat dianggap sebagai kakak senior Anda. Nama saya Han. Saya memasuki sekte awal tahun ini. Kakak senior pastilah murid yang brilian dari Gunung Pedang Tersembunyi." Hanli menarik pandangannya dan tersenyum. "Jadi itu Junior Han. Saya Kui Huan dari Gunung Pedang Tersembunyi. Saya mengurus ladang binatang roh terdekat bersama dengan beberapa saudara senior lainnya. Junior harus berkunjung jika ada waktu. Meskipun kultivasi saya tidak terlalu tinggi, saya telah berada di sekte selama 8 tahun. Dan mengetahui banyak hal di sekte awan hanyut bersama dengan berbagai murid dari 6 gunung. Jika ada sesuatu yang Anda ingin tahu, jangan ragu untuk bertanya kepada saya." Pria itu telah berbicara sepanjang jalan. Hanli samar-samar tersenyum. Pria yang fasih itu mengingatkannya pada Little Abacus dari tahun-tahun yang lalu di Seven Mysteries Sect. Dia juga fasih, lancar dalam menjalin hubungan, dan menyatakan dirinya sangat berpengetahuan. Mereka jelas orang yang sama. Sementara Hanli menganggap ini lucu, dia tidak bermaksud jahat padanya. Dia menyilangkan tangannya dan berkedip, bertanya, "Terima kasih banyak atas kebaikanmu. Namun, bolehkah saya bertanya apakah saudara Kui memiliki masalah mendesak untuk datang ke sini?" Kui Huan mengungkapkan sedikit rasa malu dan ragu-ragu sejenak. Dia kemudian menggosok bagian belakang kepalanya dan berkata, "Itu tidak bisa dikatakan sebagai masalah penting. Saya hanya datang untuk meminta bantuan senior Yuan. Saya hanya tidak berpikir bahwa penjaga kebun selama 6 tahun akan tiba-tiba pergi. Ini membuat saya berada dalam situasi yang sedikit sulit. Ingin membantu." Hanli mengerutkan kening dan mengungkapkan sedikit keraguan. "Itu tidak seberapa. Tentunya saudara Junior tahu bahwa karena kami murid luar memiliki bakat yang lebih rendah, kami tidak terlalu dihargai. Alat ajaib dan pil obat sekte secara alami tidak akan jatuh ke tangan kita. Batu roh yang diperoleh dengan susah payah senilai 1 tahun bahkan tidak cukup untuk membeli beberapa pil obat perkembangan kultivasi. Karena itu, saya bersama banyak saudara lainnya pergi ke Grand Trek Marsh terdekat dan menangkap beberapa hewan langka kecil untuk dijual di pasar. Rubah awan salju ini bukan binatang iblis, tetapi fisik mereka yang mungil, penampilan yang menggemaskan, dan kecerdasan seperti manusia membuat mereka sangat diminati oleh murid perempuan sekte tersebut. Itulah sebabnya saya dan saudara-saudara bela diri saya berjuang untuk menangkap mereka. Belum lama ini, kami menemukan rubah awan salju aneh yang memiliki jejak samar ki spiritual di atasnya seolah-olah telah berubah menjadi binatang iblis tingkat rendah. Ini merupakan kabar gembira. Jika kita bisa menangkapnya hidup-hidup, itu akan menjaring lebih dari 100 batu roh, jumlah yang jarang terlihat. Sayangnya, kami terlalu tidak sabar dan tidak memikirkan semuanya, membiarkan rubah melarikan diri. Sekarang, binatang iblis itu telah melarikan diri jauh ke dalam rawa dan sulit dicari. Meskipun kami telah mencari di sebagian besar rawa dan kadang-kadang melihatnya, itu tidak memungkinkan kami untuk mendekat. Itu hanya akan melarikan diri lebih dalam." Dengan mengatakan itu, Kui Huan mengungkapkan sedikit penyesalan. Ketika dia melihat bahwa Hanli memasang ekspresi termenung, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Kami kemudian meninggalkan beberapa orang untuk mengawasinya untuk sementara waktu dan menemukan bahwa rubah awan salju yang aneh ini suka memakan Huang Jing, terutama Huang Jing yang berusia lebih dari 10 tahun. Kami menganggap bahwa jika kami ingin memikat binatang itu, kami akan membutuhkan Huang Jing yang setidaknya berusia 50 tahun sebelum ia jatuh ke dalam perangkap kami.
Junior harus tahu bahwa ramuan obat apapun yang berumur beberapa puluh tahun bukanlah sesuatu yang dapat dibeli dengan beberapa batu roh. Itu akan membutuhkan lebih dari beberapa lusin. Meskipun kami memiliki sedikit tabungan, kami sudah mengumpulkannya lebih awal untuk membeli obat kultivasi. Kami tidak memiliki batu roh yang tersisa, saya hanya bisa memikirkan kebun obat senior Yuan. Tampaknya harus ada 2 atau 3 batang Huang Jing yang pada usia itu. Itu sebabnya saya berkunjung, tetapi saya tidak berharap dia telah diganti Junior Han. Apa menurutmu kamu bisa menyisihkan sebatang Huang Jing untuk kami gunakan? Ketika Kui Huan mengajukan pertanyaannya, suaranya menjadi lebih lembut dan dia agak tergagap. Sepertinya dia juga tahu bahwa permintaannya agak berlebihan. Setelah itu, wajah Han Li tetap tak terduga. Setelah hening sejenak, dia berkata, saya memiliki 2 batang Huang Jing yang berusia lebih dari 50 tahun yang sesuai dengan spesifikasi Anda. Meskipun masuk akal bahwa karena ini adalah pertama kalinya kakak senior Kui datang untuk mencari bantuan, aku seharusnya tidak menolakmu sebagai juniormu. Namun, kakak senior Kui harus menyadari bahwa saya tidak memiliki wewenang untuk memberikan ramuan roh di taman ini. Jika satu aja menghilang, saya tidak bisa mengatakan apa-apa ketika bibi guru memintanya. Aku takut aku akan dihukum. Itu sebabnya saya tidak dapat membantu Anda. Petik 2. Kata-kata Han Li cukup tenang, tetapi pria berjubah kuning itu terlihat kecewa. Saudara junior, harap tenang. Saya hanya akan meminjam ramuan roh ini selama beberapa hari. Ketika selesai, saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda dengan ucapan terima kasih. Kami juga akan sangat berhati-hati saat kami mengangkut ramuan spiritual sehingga tidak akan ada kesalahan. Tentu saja, kami senior tidak akan membiarkan Anda meminjamkan ramuan roh secara gratis. Setelah berhasil, kami pasti akan memberi Anda beberapa batu roh. Kami tidak akan membuatmu rugi. Saya menyesal. Hal ini cukup penting. Saya tidak bisa membiarkan Anda menggunakan ramuan obat ini. Namun, jika Anda kekurangan batu roh, saya memiliki beberapa yang disimpan. Saya dapat meminjamkan beberapa kepada saudara senior sehingga Anda dapat membeli ramuan sebagai gantinya. Setelah memberikan penolakan, Han Li mengusulkan alternatif lain sambil tersenyum. Ekspresi tak sedap dipandang pria berjubah kuning itu dengan cepat menjadi cerah. Apakah junior serius? Jika Anda dapat meminjamkan kami batu roh, wajar jika saya tidak membutuhkan ramuan spiritual dari kebun Anda. Namun, ramuan obat pada usia itu akan menelan biaya setidaknya 30 batu roh. Apakah saudara junior benar-benar memiliki sebanyak itu? Ekspresi senangnya segera mengungkapkan sedikit keraguan. Lagi pula, ini sama sekali bukan jumlah yang kecil bagi seorang pembudidaya kondensasi Qi. Han Li perlahan berkata, batu roh ini disimpan sebelum saya bergabung dengan sekte dan saya belum menggunakannya. Saya akan meminjamkannya ke senior untuk saat ini. Jika batu roh ini bisa diubah menjadi lebih banyak, saya tidak ingin melewatkan kesempatan langka seperti itu. Hehe, jadi ternyata junior Han ahli dalam menjalankan bisnis. Tolong jangan khawatir tentang itu, saudara junior. Dengan Huang Jing, rubah awan salju itu praktis milik kita. Kui Huan tidak bisa menahan senyum saat mengetahui bahwa Han Li telah berbicara dengan jujur. Han Li tersenyum dan meraih kantong penyimpanannya. Dia kemudian menyerahkan 30 batu roh berbagai warna kepada pemuda itu tanpa keberatan. Kui Huan menerima batu roh dengan gembira dan berjanji bahwa mereka akan berhasil. Dengan hanya sedikit percakapan kosong setelahnya, dia pergi dengan pikiran sibuk. Saat Han Li melirik pemuda yang akan pergi, senyumnya memudar dan dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak menempatkan janji untuk membawa kembali batu roh dalam hal apapun. Dia hanya tidak ingin menyinggung siapapun setelah baru saja tiba di Sekte Awan Melayang. Han Li berencana untuk tinggal di Sekte Awan Melayang cukup lama.
Berkenalan dengan individu yang terhubung dengan baik seperti Kui Huan terbukti sangat berguna. Dengan pemikiran itu, Han Li mengaktifkan kembali batasan kebun obat dan kembali ke Gunung Batu Kecil untuk melanjutkan kultivasinya. 3 hari kemudian, Han Li diam-diam berdiri di depan Kui Huan yang malu. Dia di sana tidak untuk mengembalikan batu roh, melainkan untuk meminta bantuan Han Li untuk menangkap rubah awan salju. Han Li mengerutkan bibirnya dan dengan ragu bertanya, "Kamu tidak memiliki cukup banyak orang untuk menangkap binatang iblis kelas rendah?" Kui Huan terkekeh dan berkata, "Saudara junior tidak tahu betapa liciknya rubah awan salju ini, dia juga tidak tahu seberapa cepatnya. Bahkan alat sihir terbang biasa tidak dapat mengejarnya. Kami awalnya akan mengajak murid sekte dalam, senior meminjamkan kami 1 set alat formasi untuk menangani rubah. Tetapi senior ini tiba-tiba ditugaskan untuk tugas kemarin dan tidak lagi hadir di sekte tersebut. Karena itu, kami kekurangan anggota untuk menggunakan formasi. Kami akan membutuhkan beberapa batu roh lagi untuk menggantikannya karena tidak ada orang lain yang mau. Itu sebabnya saya datang untuk meminta junior untuk membantu kami akan memberi junior bagian yang lebih besar dari batu roh ketika kami berhasil." Ketika Han Li mendengar ini, dia mengelus dagunya dan merenung sejenak. Seandainya Kui Huan datang untuk meminta bantuannya di lain waktu, dia pasti akan menolaknya, tidak mungkin dia akan membuang-buang waktu untuk urusan sepele seperti itu. Tetapi beberapa hari sebelumnya saat dia mengolah lapisan keempat teknik pengembangan besar dalam pengasingan, dia merasa sarafnya menjadi gelisah dan tidak beruntung mendapatkan kembali temperamennya yang tenang sejak saat itu. Sepertinya ini adalah tanda bahwa dia telah mencapai hambatan untuk teknik pengembangan hebat. Dengan demikian, ini mungkin terbukti menjadi peluang bagus karena kemacetan ditembus oleh pertemuan kebetulan. Mungkin pergi keluar akan melakukan sesuatu untuk itu. Setelah memikirkan itu, Han Li mengangguk dan berkata, "Karena kakak senior Kui telah berbicara seperti itu, aku akan membantumu. Saya cukup penasaran di mana Grand Trek Marsh ini." Han Li lalu dengan malas tersenyum. Kui Huan senang mendengar Han Li setuju untuk membantunya. Setelah memutuskan waktu dan tempat bagi Han Li untuk bertemu dengan kelompoknya, dia dengan senang hati pergi. Pada pagi hari berikutnya, Han Li mengaktifkan pembatasan di kediaman guanya dan berangkat dari kebun obat. Dia kemudian dengan tenang terbang menuju tempat pertemuan yang disepakati dengan alat sihir pedang terbang. Itu cukup lucu. Dia belum pernah menggunakan alat sihir terbang sejak dia mencapai tahap formasi inti, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia menggunakannya. Ini membuatnya cukup sulit bagi Han Li untuk menemukan alat sulap kelas atas di kantong penyimpanan. Dia tidak dapat menemukan alat sulap yang lebih rendah dari ini. Setelah terbang selama 1/4 jam, Han Li tiba di tempat dia akan bertemu Kui Huan, puncak bukit yang relatif tinggi. Han Li tidak terlalu terkejut melihat tidak ada orang lain di sini. Dia datang lebih awal dari yang direncanakan. Han Li dengan santai menemukan sebuah batu besar yang bersih dan duduk bersila di atasnya sebelum bermeditasi dan berjemur di ki spiritual surga bumi di dekatnya. 2 jam kemudian ketika matahari yang terik mulai muncul di cakrawala, beberapa titik hitam perlahan terbang melintasi langit menuju bukit. Han Li menggosok hidungnya pada penerbangan mereka yang sangat lambat dan tertawa pahit. Setelah waktu berlalu, sekelompok orang akhirnya tiba di bukit dengan kecepatan yang dianggap Han Li seperti siput. "Saudara junior Han, Anda datang lebih awal dari kami." Kui Huan berteriak pada Han Li dengan senyum berseri-seri. Kelompoknya saat ini terbang dengan alat sulap cakram kelas rendah yang dibagikan sekte tersebut kepada semua murid di sekte tersebut. Tidak heran mengapa mereka begitu lambat. Kui Huan kemudian mendarat di bukit diikuti oleh 3 kultivator ki kondensasi lainnya. Han Li berdiri dari batu dan mengalihkan pandangannya ke 3 lainnya. "Tidak apa-apa, saya baru saja tiba."
Apakah ketiga saudara senior ini adalah sisa dari kelompok ini? Hehe, dengan 5 orang, kita dapat mengasumsikan formasi lintasan 5 elemen. Ada banyak orang, tetapi kekurangan batu roh. Ketiganya adalah senior Ma, Si, dan Wang. Kui Huan tersenyum lebar sambil menunjuk ketiga orang di belakangnya dan memberi mereka perkenalan singkat. Ketiganya tidak terlalu tua. Yang tertua di antara mereka adalah senior Wang pada usia 35 tahun. Pria ini memiliki penampilan yang percaya diri dan ilmiah dan memiliki kultivasi tertinggi di antara keempatnya, pada lapisan ke-11 Ki kondensasi. Adapun dua pemuda lainnya, yang satu bertubuh pendek dan kekar sedangkan yang lain berwajah kekuningan. Mereka tampaknya berusia akhir 20-an dan keduanya memiliki kultivasi di lapisan ke-10 Ki kondensasi. Kakak senior Wang tampaknya memiliki sikap yang tidak biasa. Begitu dia diperkenalkan, dia tersenyum lebar pada Han Li dan berkata, "Kami sudah mendengar tentang Junior Han. Kami berhutang banyak terima kasih atas bantuan Anda. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan memiliki cara untuk menangkap rubah iblis." Kata-katanya yang fasih meninggalkan kesan yang cukup. Dua lainnya juga melirik Han Li dengan ekspresi baik. Sepertinya mereka mendapatkan kesan yang agak baik terhadap Han Li setelah meminjamkan mereka batu roh. Han Li menyangkal ini karena kesopanan, kakak senior terlalu baik. Saya hanya ingin membuat lebih banyak batu roh. Kultivator berjubah putih bermarga Wang menggelengkan kepalanya dan dengan tulus berkata, "Meskipun batu roh ini tidak dapat dianggap banyak bagi seorang kultivator pendirian yayasan, bagi kami murid Ki kondensasi, mereka bukanlah jumlah yang remeh yang dapat dengan mudah dipinjamkan kepada orang asing." Saudara Junior Han benar-benar seseorang yang ingin saya jadikan teman. Ketika Han Li mendengar ini, dia dalam hati mengangguk dan tidak bisa tidak memeriksa kembali pria ini. Kehadiran, perilaku, dan kultivasi kakak senior Wang semuanya luar biasa. Dia jelas adalah pemimpin kelompok ini. Han Li tersenyum dan berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain ketika Kui Huan melihat ke langit dan tiba-tiba mengingatkan, "Saudara senior Wang, saudara junior Han, kita dapat berbicara di sepanjang jalan. Jika kita menunda, kita akan mencapai Grand Trek Mars tanpa banyak waktu untuk menangkap rubah awam salju. Lagi pula, kita tidak bisa jauh dari sekte terlalu lama, dan kecepatan kita tidak cepat." Saudara senior Wang menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saudara junior Kui masuk akal. Kami benar-benar tidak punya waktu untuk disia-siakan, jadi ayo pergi. Jika kita memiliki kesempatan di masa depan, mari kita mengobrol dengan benar." Kelompok itu kemudian segera melepaskan alat sulap mereka dan turun ke langit. Junior Han menggunakan alat ajaib yang dia beli sendiri. Setidaknya itu pasti alat sulap kelas menengah. Mungkinkah Junior Han sebenarnya adalah murid dari sebuah klan? Ketika beberapa orang naik ke langit, mereka melihat pedang terbang Han Li dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak kaget. Lagi pula, bahkan jika itu adalah alat sulap kelas menengah, itu mewakili sejumlah besar batu roh untuk murid urusan luar seperti mereka. Ketika senior Wang melihat ini, wajahnya menunjukkan sedikit keheranan. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresi aneh melintas di matanya. Para kultivator lainnya juga tampak cukup kagum. Setelah menduga ini akan terjadi, Han Li tersenyum tipis dan berkata, "Bagaimana mungkin aku berasal dari klan? Hanya saja bertahun-tahun sebelumnya selama saya sebagai seorang kultivator liar, saya membuat beberapa batu roh dengan menggunakan keterampilan saya yang dangkal dalam memperbaiki jimat. Jika bukan karena ini, saya tidak akan mampu dengan murah hati meminjamkan begitu banyak batu roh kepada saudara senior Kui." Kejutan mereka segera berubah menjadi rasa iri. Kakak senior Ma yang pendek dan kekar memasang ekspresi kaget dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Penyempurnaan jimat? Saya tidak menyangka bahwa saudara junior Han memiliki keterampilan seperti itu."
Karena Anda bisa mendapatkan batu roh, keterampilan Anda dalam penyempurnaan jimat harus cukup dapat diterima. Jimat kelas berapa yang bisa kamu perbaiki? Han Li dengan acuh menjawab, saya kebanyakan memperbaiki jimat kelas rendah. Meskipun ada 2 jimat kelas menengah yang bisa saya perbaiki, tingkat keberhasilannya agak buruk. Saudara junior Han benar-benar dapat memperbaiki jimat kelas menengah. Saudara senior Wang sangat tersentuh dan mau tidak mau melirik Han Li lagi. Han Li dengan tenang berkata, itu benar. Saya bisa memperbaiki jimat Thunderfire dan jimat penjaga. Sayangnya, saya hanya berhasil sekali dalam setiap 6 upaya. Itu hampir tidak cukup untuk menutupi biaya bahan. Saudara senior Wang menghela nafas dan dengan menyesal berkata, saudara junior Han terlalu sederhana. Dari apa yang saya tahu, hanya sebagian kecil murid urusan luar dari Gunung Awap Api yang berpusat pada jimat yang mampu memperbaiki jimat kelas menengah. Jika saudara junior Han mengandalkan perdagangan ini, dia akan dapat memperoleh batu roh dalam jumlah tak terbatas. Tidak seperti kita, yang harus memeras otak kita setiap hari untuk metode mendapatkan batu roh. Ketika yang lain mendengar ini, ekspresi mereka menjadi redup. Kata-katanya jelas menyentuh tempat yang sakit. Kalian senior menghargai saya terlalu tinggi. Bukannya aku bisa memperbaiki jimat kelas tinggi. Saya harus menghabiskan sepanjang hari di dalam pasar dan menjajakan jimat kelas rendah, tidak tahu kapan atau bahkan jika mereka akan dibeli. Karena itu, sama sekali tidak seperti yang Anda pikirkan. Tapi dari sudut pandangku, bisnismu menangkap rubah awan salju cukup mengesankan. Mata Han Li bergerak saat dia mengubah topik pembicaraan. Setelah mendengar ini, kelompok Kui Huan saling melirik dan segera tersenyum pahit. Senior Wang akhirnya berkata, Junior Han mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi bisnis ini tidak berkelanjutan. Kami tidak akan kembali ke Grand Trek Marash setelah kami menangkap rubah iblis ini. Mengapa demikian? Han Li bertanya dengan heran. Kui Huan menjelaskan, salah satu alasannya adalah karena kami hampir menangkap semua rubah awan salju di rawa. Terlalu sulit untuk menemukan yang tersisa. Alasan kedua adalah karena rubah awan salju sudah tidak laku lagi. Lagi pula, rubah awan salju biasa bukanlah binatang iblis sejati, dan ada terlalu sedikit murid perempuan yang mau membelinya. Suster senior dengan kultivasi superior mencari untuk menemukan binatang iblis untuk menjadi binatang roh mereka. Jadi seperti itu. Sepertinya Anda senior harus menemukan cara lain di masa depan. Jejak simpati terungkap dari mata Han Li. Ketika saudara senior Wang mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sedikit lagi. Kelimanya terbang keluar dari jangkauan batasan sekte awan melayang dan langsung menuju pusat pegunungan Dreamcloud. Junior Han, Grand Trek Marash adalah tempat yang agak rapi. Itu terletak tepat di perbatasan sekte pedang kuno dan sekte awan hanyut kami. Tetapi karena tempat ini agak terpencil dan telah diganggu oleh racun selama bertahun-tahun, sangat sedikit murid yang pernah pergi ke sana, jadi kami dapat memonopoli bisnis menangkap rubah. Ini adalah sebotol pil obat untuk menghilangkan racun. Setelah kami tiba, junior harus sering-sering meminumnya. Jika tidak, Anda akan terus-menerus muntah dan terkena diare. Sepanjang jalan, senior Wang tiba-tiba menyerahkan botol giok kecil ke Han Li. Terima kasih banyak atas pertimbangan senior. Han Li mengambil botol itu dan meletakkannya di dalam kantong penyimpanan. Tetapi dengan kultivasinya saat ini, dia tidak perlu takut dengan racun. Siapa yang tahu jika dia benar-benar akan menggunakan obatnya? Setelah terbang selama sekitar 6 jam, mereka tiba di pegunungan yang tinggi. Mata mereka tiba-tiba menjadi cerah ketika melihat hamparan luas lembah hijau dengan pepohonan dan semak-semak dari segala jenis. Namun, kabut merah muda samar bisa terlihat di antara tanaman hijau. Di sini, hati-hati saat turun.
Kakak senior Wang memberikan peringatan cepat sebelum mendaratkan alat ajaibnya dan menunjukkan jalan melalui racun. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.